Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, selamat pagi, happy weekend, happy Saturday. Ini hari yang kita tunggu-tunggu, di mana Anda semuanya akan merayakan hari Sabat bagi semua Anda yang jemaat Tuhan yang terkasih. Bagi para hamba Tuhannya hari bekerja dan Sabatnya Senin atau hari lain di mana Anda bisa benar-benar duduk dengan tenang di hadirat Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah Anda sudah melatih diri untuk memberi perhatian dan mendengar dengan tenang, dengan tentram, dengan teduh, emosi yang teduh untuk mendengar suara Tuhan kita yang begitu dekat, bahkan tinggal di hati kita, berdiam di hati kita. So, saya mau menyapa selamat bergabung kembali teman-teman pembelajar Alkitab dan pelaku firman. Satu hal mengenai buku dari Peter Scazzero berjudul Emotionally Healthy Spirituality. Kalau Anda praktekkan, this book is actually a journey. Perjalanan pribadi Anda dengan Roh Kudus langsung. Lama-kelamaan Anda akan sirna kok. Nama Peter Scazzero akan sirna, tidak terkenal. Tapi nama Yesus dan pribadi Yesusnya akan sangat menonjol dan semakin menonjol dalam kehidupan Anda semuanya. Dan Yesus menjadi pribadi yang kita muliakan, kita saksikan. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 menjadi kenyataan. Engkau akan terima kuasa setelah Roh Kudus turun atasmu dan kau menjadi saksiku. Yesus yang katakan, saksinya dia. Let's become a witness to Jesus. Jadi saksinya Yesus, right? Untuk itu kita akan mengundang Anda semua untuk merenungkan dan menghayati lirik dari lagu pujian yang sangat saya hargai. Dari zaman saya awal bertobat, tidak ada lagu yang kuno kalau Roh Kudus yang tulis. Tapi bisa menjadi baru di season yang baru, di season yang tepat. So, saya undang Ibu Ratna Yulianawati untuk bergabung untuk memuji Tuhan dan renungkan ini kata-kata bagi kehidupan kita semua. Shalom Ibu Joan Karel, thank you untuk Ibu Maya, Ibu Sarah. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, yang mau belajar. Terima kasih untuk Ibu Triani dari Sorong, Saudara Pimpin dari Palembang, Arin Mers. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di Bible study ini. Ibu Joan Karel Tangku, thank you for joining. Thank you for participating. Saya rindu Anda semua menjadi partner kerjanya Tuhan di ladangnya Tuhan bersama saya. Oke? Mari kita persiapkan hati kita undang hadirat Tuhan. Dan selamat bergabung semua teman-teman dari Medan, Palangkaraya, semua dari Manado, Tomohon. Thank you so much teman-teman Minahasa. Kita persiapkan hati kita and say thank you to the Lord. Untuk rencananya dia, destinasi dia yang telah dibuat untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Kami undang Roh Kudus yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu dimanapun kami duduk berada, di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, di ibu kota DKI, di Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor. Kami berdoa Engkau hadir dan menuntun membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, kau memilikiku
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kerinduan-Mu untuk menjadikan kami saksi hidup-Mu, untuk menyatakan bahwa kami milik-Mu pribadi. Kau beli kami sah dengan lunas, dibayar dengan darah Yesus Kristus, anak domba Paskah, anak domba Allah. Kami betul-betul 100% sah milik Allah. Kami biji mata Tuhan. Kami milik-Mu. Kau sayang kami lebih dari segala-galanya. Buat kami mengalami ini dari hari ke hari, dari saat ke saat, sepanjang hari. Kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami undang Kau ikut mengajar kami, memimpin, mewahyukan dan menyatakan kebenaran
yang akan memerdekakan kami, Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran dan pertolongan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita masuk kembali kepada lirik yang kita nyanyikan, karena ini berbicara mengenai siapa Anda dan saya yang dimiliki Allah, yang dikasih Allah. Kita tidak berurusan dengan fungsional kita, tapi kita berurusan dengan identitas sejati kita. Kita adalah milik Allah, kita anak Allah, dan kita adalah kekasih jiwanya. Kita biji mata Tuhan, kita murid Kristus, kita pengikut Kristus. So, semua ini yang membuat kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif sesuai Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, untuk Anda bisa menjadi kesaksian hidup yang efektif bagi Yesus, Anda mesti mengenal bagaimana hidup di dalam Yesus, dan Yesus hidup terus di dalam Anda dan saya. Untuk itu kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai doa dengan irama bernapas kita. Bagaimana prayer, breath prayer, atau doa dengan irama napas pernapasan kita. Kita tinggalkan pada waktu hari Kamis malam bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang masih hidup, masih berbicara, masih mendengar, kalau saya bisa tambahkan, masih memberi perhatiannya pada setiap kita. Ini lebih dari sekedar mau mendengar. Paying attention to you and me. That's Jesus. Nah, kita pelajari bahwa dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 11, jelas sekali undangan Yesus, pokok anggur, kita carangnya. Dia berkata bahwa tetap diam di dalam aku diam di dalam saya dan Anda. Berdiam itu dwelling, the indwelling spirit. Jadi Roh Kudus itu napas Allah pribadi dengan kuasa eksusia yang membangkitkan Yesus keluar dari dunia orang mati dan hidup mengosongkan kubur, maut disangkal, kubur dikosongkan, dan berjalan dengan tubuh yang dipermuliakan, tubuh roh. Makanya namanya Roh Kristus. Oke, kalau Yesus itu tanah liat, pakai tubuh tanah liat. Kalau Kristus pakai tubuh yang dibangkitkan. Seperti Yesus dibangkitkan, Anda dan saya akan dibangkitkan kalau kita hidup dari hati yang percaya dan mulut yang percaya dan berkata-kata. Nah, di sini sih kita belajar dari pelajaran minggu dari hari Kamis bahwa seperti tubuh tanpa darah itu mati, demikian rohani kita tanpa hadirat Allah mati. So, saya berdoa bahwa eksistensi kita itu karena adanya nafas Allah atau hadirat Allah di dalam tubuh tanah liat ini. Right? Anda ingat Kejadian 27 di mana waktu Allah membentuk tubuh manusia dari tanah yang Dia ciptakan. Kemudian tidak ada arti apa-apa sampai Kejadian 2 ayat 7 terjadi di mana Allah menghembuskan nafasnya dan terimalah Roh Kudus. Di Yohanes 20 ayat 22 dikatakan bahwa seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Yesus juga menghembuskan napasnya kepada muridnya. Nah, ternyata itu napas Allah memiliki power, kuasa untuk mengikat apa yang kita tidak izinkan dan melepaskan apa yang Tuhan izinkan. Contoh mengikat perang saudara, mengikat cekcok dan melepaskan roh pengampunan. Mengikat roh marah dan melepaskan roh pengampunan. Itu semua tergantung untuk dihidupi karena adanya kehadiran Roh Kudus. Ada amin? Jadi badan tanpa darah mati, ya demikian juga jiwa kita, roh kita tanpa roh ya mati kita rohaninya. Itu yang terjadi di Kejadian 3 loh, bukan? Di mana Allah bertanya kepada Adam. Allah yang namanya tuh Maha Tahu, omniscient. Kok mesti tanya kepada manusia ciptanya dia buat apa ya? Emangnya dia kurang informasi? Bukankah dia sumber segala pengetahuan? Sumber segala kehidupan. Buat apa nanya ke manusia berdosa? Di manakah kau? Nah, di sini kita belajar dari hari Kamis saya pakai istilah. Ternyata karena makan buah yang dilarang, hubungan daripada Adam dan istrinya menjadi LDR. Oke, mestinya atas undangan Tuhan Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah padaku, aku akan mendekat padamu. Jadi Tuhan kepingin hubungan kita itu
short distance bukan long distance. Jadi saya singkat menjadi SDR. S itu short distance relationship. Oke. Nah, kalau dia mau kita mendekat berarti dia mau kita deket terus. Jaraknya jangan jauh-jauh, jaraknya dekat. Oke. Nah, ini kita mesti belajar mengerti bahwa Tuhan itu nggak bisa hidup tanpa kita. Tujuannya dia hidup datang ke bumi itu untuk kita. Bahkan di surga yang dilihatin juga kita. Oke, bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap. Itu bukti bahwa Allah nggak berketiduran. Itu bukti bahwa Allah memperhatikan. Oke, so kita tahu setelah bangkit dari mati, kubur dikosongkan, maut dikalahkan. Kristus Yesus adalah Tuhan yang masih hidup dan masih berbicara dan masih memberi perhatian pada setiap kita. Makanya dia maunya short distance relationship with God. Dia gak suka yang long distance relationship. Dia maunya dekat. Justru darahnya sendiri yang tak bernoda, tak bercacat. Itu membuat kesatuan yang tidak ada, absen waktu itu menjadi ada. Oke, dari renggang LDR menjadi dekat. Short distance sekarang. Bahkan become loving union. Menjadi kesatuan cinta dari loving communion. Dari persatuan, persekutuan intim dengan Roh Kudus. Jadi ada makanan yang Anda makan tiap hari yang bisa membuat Anda itu actually menjadi LDR bukan menjadi SDR sama Tuhan. Nah, saya berdoa Anda tidak mau SDR dengan Tuhan karena akan bikin seperti carang putus dari pokoknya. Waktu diputusin, dipotesin masih hijau daunnya. Tapi dalam selang beberapa hari Anda akan melihat menjadi merah tua, mengkeriting dan menjadi mengkerut. Kemudian matilah. Itu kenapa? Karena jarak hubungan dengan sumbernya jauh. Hati-hati dengan apa Anda makan. Anda makan makanan yang disuguhkan oleh dunia. Sehingga Anda lebih normal, lebih fasih berjalan dengan dunia dan sistem dunia. Atau Anda makan makanan yang surgawi sehingga Anda selalu dekat dengan Allah. You have short distance relationship. Short distance karena untuk bangun hubungan tuh butuh waktu yang lama. Ini jadi memungkinkan hubungan saling berkenalan. Oke, itu dengan jarak yang pendek sekali. Sehingga lebih gampang dengar, lebih gampang memperhatikan, lebih gampang kenal. Nah, ini saya maksud pada Anda semuanya bahwa Kristus Yesus itu tidak jauh, bahkan dekat-dekat di hati kita. Pertanyaannya yang saya tinggalkan kepada Anda hari Sabtu adalah, kapan Anda beri perhatian kepadanya dan mendengarkannya? Kapan Anda memberi perhatian kepada jarak dekat ini dan bagaimana cara Anda mendengarkannya? Beri perhatian untuk kehadirannya dan mendengarkannya. Nah, kita di sini mau belajar dari Kisah Rasul 3 ayat 19. Kita baca sama-sama dulu ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Nah, seperti kita sudah baca bahwa kata bertobatlah artinya simple, berbaliklah kepada Tuhan. Tidak ada pengertian yang ruwet, simple sekali. Berbaliklah pada kebenaran, berbaliklah kepada Tuhan kita. Maka Tuhan akan mendekat dan lari mengejar seperti yang dibuktikan oleh ayah dari anak terhilang yang sudah menghancurkan, buang-buang seluruh uang miliknya yang dia ambil sebelum pembuat warisan itu mati. Jadi sudah rebut. Nah, ini anak terhilang yang sangat-sangat menyakiti Tuhan. Nah, pada waktu kedekatan itu terjadi, Anda lihat Tuhan lompat kan ya. Allah itu lompat, Allah bapaknya lompat ke anak yang terhilang yang balik ke rumah bapaknya. Jadi gak mungkin kalau Allah itu pada waktu kita datang padanya jual mahal dan gak mau kenalan sama Anda. No, dia tidak jual mahal. Dia seperti perkataan firman-Nya. Kalau kau mendekat pada aku mendekat padamu. Oke. Nah, saya memperkenalkan pada Anda semua di Kisah Rasul 3 ayat 19. Ini kesaksian yang luar biasa.
Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Oke, mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi nanti ada pergantian nama antara Yesus dan Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu kesudahan, waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So, dari Kisah Para Rasul 1, 2, 3 kita bisa tahu di sini bahwa dengan sadar dan mesti kembali ke Tuhan, maka semua dosa dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan, kalau bahasa Inggrisnya, times of refreshing. Waktu-waktu kelegaan. Ini jadi hadirat Tuhannya tebal. Dan mengutus Yesus, juru selamat jiwa kita, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So di sini kita belajar firman Yesus, ada juga firman Kristus. Yesus itu anak domba Paskah yang dikorbankan bagi dosa dunia. Tapi sebelum diserahkan ke kayu salib, Yesus berurusan mengunjungi rumah dari muridnya untuk membuktikan dia hidup. Dan dengan tubuh dipermuliakan, dia bicara dengan kuasa kehidupan. Di ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga. Sekarang saat ini sedang di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus dahulu. Jadi firman Kristus itu firman dari Yesus yang dibangkitkan dari mati. Oke, itu badan dipermuliakan bisa nembus pintu besi, pintu kayu tebal dengan gembok bisa kebuka. Pintu yang kekeh, yang kekar, yang besar sekali bisa tidak dilewatin begini muter, tapi kita bisa menembus, okay, daripada setiap kata-kata rohani yang keluar dari mulut Yesus. Nah, pada waktu Kristus dibangkitkan dari mati, di Yohanes 6 ayat 63 terjadi pewahyuan yang luar biasa. Dikatakan oleh Rasul Yohanes, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. So, caranya membuat logos, Alkitab, yang buku tercetak, untuk menjadi perkataan Kristus, Anda butuh hembusan Roh Kudus, Anda butuh mengundang Yesus untuk terlibat dalam pembacaan firman, supaya Roh Kudus ngambil logos ini menjadi rema, menjadi pewahyuan, menjadi pengertian, karena firman yang kita mengerti itu firman memerdekakan kita. Oke, so Anda mesti bisa melihat konteks undangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Perkataan ini kenapa kok menghidupkan kamu, atau memberikan roh kehidupan pada kamu, atau perkataannya hanya perkataan. Tetapi sesuai Yohanes 6 ayat 63 dan kitab Yakobus tetap dikatakan bahwa roh memberi hidup, daging tidak ada gunanya. Jadi manusia mau ngomong apa aja enggak ada efeknya. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus adalah roh dan hidup. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Jadi sekarang mulai hirup hadiratnya, penuhi diri Anda setiap saat dengan napasnya, hadiratnya, pribadinya, sehari minimum 3 kali, datanglah kita ke hadiratnya. Nah, apakah Anda tahu setiap hari kita tarik napas dan buang napas tanpa berpikir lagi? Of course, walaupun kita nggak sadar
sama sekali. Jadi di Yakobus 4 ayat 8 firman Allah berkata, yang menjelaskan Tuhan gak mau LDR, maunya SDR. Okay. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat padamu. Jadi inisiatifnya dari pihak kita. Nah, dengan adanya breath prayer ini atau berdoa dengan irama pernapasan kita, sekarang kita bisa menghirup, pada waktu tarik napas kita bisa melihat diri kita sedang menghirup Roh Kudus yang Yesus hembuskan. Sampai jiwa kita dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus. Setiap saat, setiap hari, setiap mimpi, Anda tetap bernapas dan menghirup. Dengan sengaja Anda ingatkan diri Anda, aku lagi menghirup Roh Kudus, aku lagi menghirup Roh Allah, aku sedang menghirup kasih setia Tuhan. Jadi sekarang mulailah hidup menghirup hadiratnya. Penuhi diri Anda setiap saat dengan nafasnya, hadiratnya, pribadinya. Anda lakukan ini sehari minimum 3 kali datang kepada hadiratnya. Nah, pada waktu Anda melakukan seperti ini, Kisah Rasul 3 ayat 19 dan 20 akan menjadi pengalaman hidup. Bukan menjadi catatan khotbah dan catatan jurnal Anda, tapi menjadi pengalaman hidup, catatan perjalanan ikut Tuhan. Jadi sekarang saya undang Anda semua, mari kita hirup hadiratnya. Dan penuhi diri Anda setiap saat dengan napasnya, dengan hadiratnya, dengan pribadinya. Dan kalau Anda lakukan ini sambil jalan kaki, sambil di mobil, sambil kerja, Anda tarik napas. Kalau lagi banyak pikiran, Anda tarik napas. Dan fokus kepada Yesus. Anda belajar menanti-nanti Tuhan. Yang penting tentang menanti Tuhan itu bukan berapa lamanya. Tetapi yang penting adalah berapa Anda, bagaimana sikap Anda pada waktu Anda menanti. So attitude determines the altitude. Oke, apakah Anda tahu setiap hari kita tarik napas dan buang napas tanpa harus mikir lagi? Anda tahu nggak itu? Tahu, karena Anda tidur. Bagaimana Anda tidur tidak bernapas? Mati dong. Buktinya orang ada mengorok, itu kan bukti bahwa ada tarik napas, keluar napas. Nah, Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan tubuh kita dengan ritme pernapasan ini. Sudah built in. Okay? Dan dikatakan bahwa makanya kita bisa tahu saat Tuhan Yesus Kristus bangunkan kita. Saat kita tidur karena pernapasan berlangsung. Nah, jadi kalau Anda aware, menyadari diri Anda, atau di Roh Kudus menyadarkan Anda, bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan tubuh kita dengan ritme built in. Tapi bagaimana Anda hidup dengan ritme within dari penghirupan Roh Kudus ini? Bagaimana Anda tahu itu membuat Anda sedang bersama Tuhan? Itu dengan Anda pegang Mazmur 121, Tuhan gak akan tinggalkan kau atau biarkan kau, dia penjaga Israel tidak pernah terlelap. Nah, pada waktu Anda tarik napas, Anda tahu di semua sekeliling Anda, Tuhan ada di keliling Anda, belakang Anda, depan Anda, atas Anda. Anda sedang hirup napasnya dia. Sehingga Anda tahu saat Tuhan Yesus membangun, saat kita dibangunkan pada waktu kita lagi tidur. Kenapa kok kita bisa dibangunkan? Karena kita lagi bernapas. Napas kita itu diganggu oleh Roh Kudus untuk bangun dan untuk duduk dan berdiam, untuk berdoa di kaki Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Nah, kalau Anda bisa tahu saat Tuhan Yesus Kristus bangunkan kita, saat kita tidur, pernapasan lagi berlangsung, pernapasannya kayak stop sebentar, itu Anda kebangun gitu loh. Oke, so bukti bahwa kita tahu Allah itu nggak tidur, kita dibangunin seringkali. Dan anehnya kalau dibangunin Tuhan nggak ngantuk loh. Oke, lihat di Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Pemazmur Daud berkata,
Ini kalau dia nggak kebangun, nggak mungkin dia tulis Mazmur seperti ini ya. Dia berkata bahwa pada waktu dia lagi dikejar-kejar fitnah, ternyata yang jaga itu Tuhan. Dia penjaga Israel, dan ini nyanyian pada waktu dalam perjalanan, lagi ngungsi ya karena diuber-uber terus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, sebab penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi dia di atas kita, di samping kita, dia proteksi kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Berarti Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Dia tidak pernah terlelap, tidak ketiduran. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Murid-murid Yesus terlelap, tertidur, ninggalin Yesus nangis sendiri. Tapi penjaga kita, Tuhan, keluar masuk kita dijagain. Dari sekarang sampai forever, sampai selama-lamanya. Wow. Jadi Allah itu maha hadir, tidak pernah tertidur sama sekali. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apakah betul-betul di semua pribadi yang ada di Alkitab, Tuhan kita tuh gak pernah terlelap, gak pernah ketiduran. Sama sekali. Bagaimana kita lihat ya, pengalaman ini kita lihat dari kehidupannya Daud, dari kehidupannya Daniel. Saya mau ambil dari Daniel, ini anak muda yang luar biasa. Jadi kalau Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah anak muda dengan jalan yang kau tahu, sampai tua dia tidak akan meninggalkan. Ini terjadi di Daniel, tercetus di Daniel, di Yusuf, Kejadian 37-50, di Raja Daud, ini terjadi semua. Oke. Mari kita lihat. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Oke. Ingat, ini pribadi yang tahu Tuhan itu gak pernah ketiduran dan gak pernah kalau udah tidur gak sampai dalam gitu loh. Dia terjaga, penjaga Israel. Bahkan Tuhan minta kita bikin dia melek gitu loh. Okay. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Jadi waktu itu Yehuda sama Israel udah pecah. Datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Ini nyerang. Ini atas kehendak Tuhan karena orang Israel melupakan tahun Shemitah, melupakan sabat tahunan. Di mana satu tahun itu mesti sabat untuk membiarkan tanah itu, ladang itu hidup, subur supaya mendapat nutrisi kembali, tapi diabaikan. Mereka kerja non-stop, mereka tidak berhenti-berhenti. Oke. Saya tertarik sama pengajaran dari Pastor Mark, yang mengajarkan mengenai kenapa kok ada global crisis ekonomi. Kenapa kok kalau dilihat tahun-tahunnya itu setiap 7 tahun loh. Dan satu siklus itu 7 tahunan. Di mana ada sabat itu betul-betul setahun tidak diapa-apain tanahnya. Enggak dikerjain, enggak boleh diambil hasilnya. Boleh diambil untuk orang miskin, yatim piatu, janda-janda menderita. Tapi yang punya lahan enggak boleh ngambil. Nah kalau itu dilupakan, selalu ada kutuk menyertai tahun sabat yang diabaikan. Oke. Jadi ada berkat, ada kutuk. Kita lihat di sini. Ini zaman mereka, ini tahun Shemitah semua terjadinya nih. Ya. Dan ini mereka dibuang ke Babel 70 tahun kan. 10 kali 7 tahun. Satu siklus itu 7 tahun. Jadi ini problem mereka tidak memperdulikan sabat. Oke. Datanglah Nebukadnezar mengepung kota Yerusalem. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Yang nyerahin Yoyakim Raja Yehuda jadi tawanan, jadi budak, jadi tahanan bagi Babel tuh Tuhan loh. Nah jadi ini kena hukuman Tuhan. Karena mereka berdosa, gak memelihara sabat. Sabat itu satu-satunya hukum di 10 perintah Allah yang ditulis 4 ayat. Sedangkan yang lain 1 ayat apa 2 ayat aja. Tapi kalau sabat itu 4 ayat. Karena itu memisahkan, mengikat antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Diikatnya itu pakai sabat. Alias Anda gak bisa mencintai Tuhan dan mencintai sesama, horizontal dan vertikal, tanpa Anda menghormati
Sabat untuk diisi lagi dengan nutrisi, hubungan dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan kasih Allah. Kalau kita tangki kasihnya kurang, supply ini nggak bisa kita kuat mengandalkan Tuhan, nggak bisa kita kuat spontan lari ke Tuhan kalau ada bahaya atau penderitaan, dan kita akan menyerang kiri dan kanan, bermusuhan. Jadi lihat di sini. Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah disita semua oleh Raja Nebukadnezar, dirampok semua deh bait Allah, dan semuanya itu dibawa ke tanah Sinear. Anda tahu tanah Sinear ya, tempatnya si Akan itu mengambil, mencuri barang-barangnya orang Sinear itu, semestinya kan dikuduskan itu, oke, di kota Ai. Anda ingat ini? Nah, diambil dan ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawa bait persembahan, 12 roti Israel, tongkat Harun yang bertunas, mana, semua itu diambil, dimasukin ke kuilnya si orang Babel. Semua ke dalam rumah dewanya mereka, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbandaran dewanya. Di ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas. Ini Nebukadnezar ke tangan kanannya dia. Aspenas itu adalah kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi ada keluarga elit dari 12 suku Israel, keturunan raja langsung, dari kaum bangsawan ya udah pasti keturunan orang bangsa Yehuda kan. Dan juga orangnya masih muda dan tidak ada satu yang celak. Berarti hidupnya mentaati Tuhan, tidak ada celah fisik, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Jadi orang-orang ini udah biasa tinggal di istana, masuk kerja di istananya Raja Nebukadnezar tidak canggung jadinya. Oke. Kriterianya udah jelas. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Itu konklusinya saya udah tulis tuh ya di atasnya ya. Di ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka orang-orang yang elit, keturunan raja, orang mulia, bangsawan, tak bercacat, celah, fisiknya, mentalnya, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, punya pengertian tentang ilmu. Yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Raja menetapkan bahwa setiap hari mereka tuh para pelabur harus memberikan santapan raja dan anggur dari meja istananya si Nebukadnezar. Mereka mesti minum makanannya raja, minuman raja. Jadi cara orang brainwashing, cuci otak orang, yang diganti itu makanannya dulu, minumannya dulu. Sebab kalau udah cocok sama makanannya, lama-lama Anda akan mengikuti budayanya mereka. Sama kan kayak Indonesia, kita semua ada makanan generasi yang makanannya makanan Belanda semua. Ada makanan-makanan Betawi, ada makanan-makanan Jawa Timur asli. Tapi ada makanan yang betul-betul diwariskan dari si penjajah-penjajah kita. Ya, seperti makanan makaroni, risoles, kroket, sus, seperti itu semuanya tuh. Oke, jadi dari makanan lama-lama suka enak-enak ya, jadi kenalan deh. Lama-lama bisa berjamu, makan bersama, masuk tuh perkataan-perkataan, nilai-nilainya masuk tuh. Itu cara brainstorming, bukan brainstorming ya, brainwashing, cuci otak. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Okay? Dan mereka harus dididik 3 tahun aja. Jadi untuk 3 tahun kita berubah bisa. Jadi karena kita baru belajar emotionally healthy spirituality dan tidak dapat terjadi perubahan kesehatan emosi tanpa kita melakukan day by day. Dengan kita menciptakan new habit, datang ke Tuhan 2-3 kali minimum sehari, sesering mungkin berdoa bernapas datang ke Tuhan. Dengan day by day, maka kita memungkinkan mengizinkan Allah karena kita datang ke Tuhan masuk ke bagian gunung es di bawah permukaan hidup kita. Kalau kita masuk kemari, Yesusnya masuk kemari, baru dia akan operasi ilahi.
Nah ini nggak bisa terjadi kalau Anda tidak menciptakan new habit. Nah, 3 tahun setan bisa ngerusak orang. 3 tahun bahkan lebih cepat Tuhan bisa merubah kita. 6 bulan juga bisa. Karena Roh Kudus itu kuasa kebangkitan. Setan nggak punya kuasa kebangkitan. Oke? Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi dalam 3 tahun dididik Babel, pengetahuan Babel, makan makanan Babel, minum minuman Babel, lama-lama jadi Babel mereka. Oke? Sehingga untuk melakukan tugas di istana Babel, ngikutin maunya Raja Babel, nggak susah. Karena udah Babel pikirannya. Mari kita kenalan sama Daniel. Siapa sih Daniel itu? Di Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka anak-anak muda yang fisiknya itu bagus, tidak ada cacat, tidak ada celah, kaum bangsawan, kaum keturunan raja, berpengetahuan, berhikmat, cekatan belajarnya. Ada yang orang Yehuda bernama Daniel dengan temannya Hanaya, Misael, dan Asaria. Jadi berempat mereka ya, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Di Daniel 1 ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Belsasar, Hanaya dinamai Syadrak, Misael dinamainya Mesak, Asaria dinamainya Abednego. So Belsasar, Syadrak, Mesak, Abednego. Nama aja diganti. Oke? Kita juga mengalami ganti-ganti nama loh kita di Indonesia ini ya. Oke? Kenapa? Tujuannya untuk dicuci otaknya sehingga pengetahuan bahkan pembawaan mereka itu sudah membaur total, sudah ciri-ciri suku Yahudanya, ciri-ciri Israelnya hilang total, yang ada cuma Babel. Lihat ya cara kerjanya musuh kita. Dan di ayat 8 Daniel tapinya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel berketetapan. Anda foto ayat Alkitab Anda, screenshot, dilingkarin pakai color tuh. Daniel berketetapan. Dia bikin keputusan. Pokoknya aku gak mau najiskan dirinya dengan santapan raja dan minuman anggur yang biasa diminum raja. Dia gak mau. Ini anak muda loh nih. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, kepada si Aspenas tadi, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dan dia ngomong, gue gak mau najisin sama dunia. Ingat ya, tadi untuk Anda jadi LDR atau SDR sama Tuhan, tergantung apa yang Anda makan. Adam dan Hawa makan buah yang pengetahuan yang baik dan jahat, yang mestinya gak boleh dimakan. Pada saat makan pasti mati. Begitu dia makan, langsung Adam menjauh, didatengin Allah, menghilang, gak mau dekat sama Allah, gak mau denger, kabur dan tidak mau punya hubungan lagi. Tergantung apa yang kau makan. Daniel menolak untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Makanya dia tetap SDR, bahkan CDR, close distant relationship. Kalau Daniel tuh udah close, udah communion relationship, udah loving union sama Tuhannya. Nah inilah pribadi Daniel dan ketiga temannya di istana raja yang menawan bangsa Yahudi. Oke, ketiga temannya. Mereka mau dicuci otak mereka dengan ganti nama, ganti menu, ganti minuman. Nah kemudian pengetahuan, pendidikan, semuanya diganti semuanya. Oke, di ayat 9 ya, Daniel 1 ayat 9 saya lupa masukin. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminta kepada pemimpin pegawai istana supaya ia nggak usah menajiskan dirinya. Amazingly disetujui. Daniel disetujui tidak perlu makan makanan raja, minum anggur yang ditawarkan hanya di mejanya si Raja Nebukadnezar. Ayat 9 saya lupa masukin. Oke. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Wow, yang paling penting kenapa saya miss. Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel
kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Kalau si Aspenasnya udah lumer sama Daniel, ya Aspenasnya tinggal lumerin ya Nebukadnezar. Oke, dan lihat Allah yang mengaruniakan kepada dia, Allah yang kerja. Tuhan yang kirim Yoyakim, orang Yehuda itu, Raja Yehuda itu dibawa, ditawan ke Babel. Nah sekarang si Yoyakim dibuang ke Babel, Danielnya ikut, tapi Daniel mendapat kasih sayang Allah. Nah kita lihat, digenapilah Amsal 3 ayat 3 dan 4 dong kalau kayak gitu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini yang Daniel dapati. Ternyata untuk bisa mendapat penghargaan dan kasih sayang dalam pandangan Allah dan manusia, Anda mesti tidak boleh meninggalkan kasih dan setiamu kepada Tuhan. Day by day. Solitude, silence, and scripture reading and stillness. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana ya si Daniel ini bisa membuat pilihan berketetapan solid dalam kesatuan dengan Tuhannya. Pokoknya sekali satu dengan Tuhan gak bisa dilepas-lepasin lagi. Dia tuh udah ngerekat satu sama Allah Tritunggal. Di depan tangan kanan raja yang menaklukkan bangsa Yahudi sebagai budak 70 tahun. That's a long time. Itu kalau anak kecil diseret ke Babel umur 1 itu. Berarti dia tuh umur 71 baru keluar dari Babel kembali ke Yerusalem loh. Udah tua. Jadi dan si Daniel udah umur 100-an lebih waktu dia keluar dari Babel. Nah, apa sih goal daripada Nebukadnezar? Goal dari Babel tuh ngapain sih? Jadi kita kalau diuji sama Tuhan, kesetiaannya, imannya biar murni dan tekun, tidak gampang letoy. Oke, Anda mau tahu nggak caranya? Tuhan akan pakai musuh yang kuatnya luar biasa, di mana kamu suka kan dengan budaya dunia, kamu suka kan makan buah yang ditawarin sama dunia kan? Ya udah, gue bawain kamu ke dunia biar jadi dunia sekalian. Oke? Nah lihat goal satu-satunya Babel adalah mengeliminasi keunikan Daniel sebagai pengikut Allah, bukan pengikut Nebukadnezar, pengikut Allahnya Israel. Dan agar nilai-nilai dari kebudayaan Babel bisa diserap Daniel, juga dewa-dewanya Babel. Kita lihat di buku Raja-Raja, berapa banyak raja-raja Israel yang keserap sama Isabel, dari aliran anak-anak putri imam daripada dewa Baal, dan Asitoret, suku Moab, suku Edom, semua yang menyembah patung-patung semuanya. Semua raja Israel pada keserap. Daniel enggak loh. Dan ini waktu usia masih milenial. Apa sih sebetulnya tujuannya si Babel ini? Kasih makan, minuman, pendidikan, harus makan makanan raja, minum minuman raja, dikasih hikmat dan dewa-dewanya Babel. Kenapa kok 3 tahun mesti dikerjain seperti itu? Kenapa mesti diserap semua itu? Untuk menghilangkan ciri-ciri pengikut Kristus. Untuk menghilangkan ciri-ciri pengikut Allah. Agar nilai-nilainya Babel, dewanya Babel menjadi dewanya dan nilainya si Daniel. Mari kita lihat bagaimana Daniel melawan kekuasaan sebesar kuasa dari kerajaan Babel. Sebagai orang muda yang menjadi tawanan. Sebagai orang muda yang ditawan, ya, dia jadi tawanan. Nah, untuk Anda bisa mengerti bagaimana besarnya kuasa Roh Kudus, besarnya kuasa kebangkitan dalam yang bekerja di dalam kita. Kita lihat fakta-fakta nyata mengenai keberadaan si Daniel secara fisik pada waktu dia ada di Babel. 1, Daniel itu tidak hidup di monasteri ya. Daniel tuh hidupnya tuh di kantor istana raja yang sibuknya gak keruan dengan berbagai tanggung jawab. Daniel tidak di monasteri, menyendiri terus, kerjanya doa terus. Enggak loh. Ini orang sibuk, tangan kanannya raja. 5 raja pergantian dalam kerajaan Babel dan Persia. Mereka semua mintanya Daniel jadi tangan kanannya. So dia nggak ada di monasteri, kerjanya menyendiri ya. Kedua, Daniel bekerja keras dengan jadwal sibuk dan padat di istana raja.
Sama kayak Yesus, sibuk loh tiap hari. Cuman ritme hidupnya nggak pernah terburu-buru, tergesa-gesa, nggak pernah sama sekali. Semuanya dalam perencanaan. So Daniel bekerja keras dengan jadwal sibuk dan padat di istana raja. Nomor 3, fakta yang nyata ya, Daniel tuh dipercayakan tanggung jawab besar sekali. Karena orang kepercayaan raja. 5 raja mintanya Daniel. 4, Daniel bekerja melapor kepada banyak perintah-perintah dari atasan-atasannya. Jadi bosnya banyak. Oke. 5, Daniel hanya memiliki support system minim. Gak ada support system dari kelompok komselnya, dari gembalanya, dari tim penatuanya, gak ada. Cuma Daniel sendiri. Oke, sama Syadrak, Mesak, Abednego. 6, daftar tugas hariannya panjang sekali. Oke, jam kerjanya panjang. 7, Daniel kehilangan kontak dengan keluarganya, dan kehilangan rumahnya, dan kehilangan negaranya. Bayangin, harta semua pribadi, aset pribadi tidak ada sama sekali. Negaranya juga hilang, warga negaranya juga hilang kali. Oke, nah itu kalau Anda lihat fakta-fakta bagaimana keberadaan Daniel di Babel. Kalau itu Anda pakai sepatu Daniel gimana tuh kira-kira tuh? Apakah Daniel ini hidup sebagai orang sekarat selama di Babel? 70 tahun loh teman-teman. Apakah dia hidup sebagai orang kepahitan yang sekarat? No. Atau Daniel hidupnya tetap sebagai carang anggur yang menyatu dengan pokok anggurnya? Yes. So Daniel hidup sebagai orang sekarat, atau Daniel hidup sebagai orang seperti carang yang nempel di pokok anggur yang gak pernah putus? Seperti carang anggur, selalu satu, menyatu dengan pokoknya. Oke, karena si carang itu tidak berakar. Jadi dia tuh cuma dapat kehidupan dari pokoknya, dari akar ke pokoknya ke carangnya, sehingga carang bisa menghasilkan buah atau penggantung buah anggur. Oke, so kita lihat bahwa si Daniel hidup tetap sebagai carang anggur menyatu dengan pokok anggurnya. Nah, sekarang lihat undangan Tuhan Yesus untuk kita seperti Daniel tetap berada dalam hadirat Tuhan dan berdiam di dalamnya. Kita baca ya, satu persatu. Ini pasal baru berarti kalau Anda baca kehidupannya Yusuf, kehidupan Daud, kehidupan Ratu Esther, kehidupan Nehemia, kehidupan Ezra, Yesaya, Yehezkiel, Anda akan mengerti kenapa mereka luar biasa. Lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Ciri-ciri orang yang hidup sebagai carang dari pokok yang bersatu terus dalam musim kemarau, musim dingin, musim gugur, musim hujan, pagi, malam, terik, musim apapun juga. Tetap berada bersama Tuhan adalah kunci. Apa ya? Kunci rahasianya. Jangan sampai hilang itu kunci. Jangan sampai dikasih ke setan kunci itu. Dengan cara makan apa yang ditawarkan setan. Setan juga suka makan loh. Makanya dia dikasih buah, ngasih buah terlarang. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dua-duanya konsepnya dipotong. Sama kayak kata mendakwa dan menginsafkan. Dua-duanya bikin nangis. Tapi satu efeknya menderita, terhukum. Yang satu efeknya sadar dan kebuka matanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihin. Itu juga keniping gitu ya. Perjing. Trimming supaya tambah banyak buahnya. Potongan itu bagus. Itu seperti koreksi di masa pertumbuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi nyiraminnya tuh untuk bersih itu pakai air hidup. Firman Allah. Ayat 4.
Ini kunci kehidupannya yang dihidupin 100% oleh si Daniel. Tinggallah di dalamku. Tinggal dalamku. Caranya rantingnya ada di dalam pokok. Dan aku di dalam kamu. Artinya saya tambahin di sini ya. Satu udara dalam pernapasan, carang dan pokok. Jadi napas si carang atau napas di dalam ranting. Dan napas pokok tanaman. Tanaman bernapas loh ya saudara-saudara. Napas di pokok sama napas di ranting atau di carang sama. Itu satu pernapasan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Mesti satu dengan pokoknya. Demikian juga kamu tidak berbuah. Anda dan saya nggak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Kristus Yesus. Akulah pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya, saya rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam pokok dan pokok di dalam ranting, ya dong, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar pokok, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya, apa yang dilakukan oleh Daniel, 100% dia menghidupi apa yang Paulus tulis di 1 Tesalonika 5:17, dia tetaplah berdoa. Kalau bahasa Inggrisnya, pray continually, pray incessantly. Doa terus menerus. Itu maksudnya hubunganmu sama Tuhan. Satu napas, jangan sampai stop. Jalan terus. Nah, praktek disiplin ini dilakukan oleh Daniel. Yang kita akan bahas di hari Kamis. Oke, minggu depan ini. Ya. Pada waktu Daniel ketangkep basah tidak menyembah patungnya Nebukadnezar. Anda tahu gak yang mau dicari apa? Dia pasti doa pada Tuhannya dia. Dan si musuh tahu. Orang Babel tahu. Si Daniel tuh tiap hari itu 3 kali sehari. Naik ke atap rumah. Buka jendela. Menghadap ke Allah. 3 kali. Si musuh itu tahu. 3 kali. Dia datang kepada Tuhan. Dalam 70 tahun itu. Oke. Dan Daniel juga 3 kali dia lakukan. Dia bilang dia juga aku 3 kali. Jadi gerak-gerik kita dilihat setan gak ya? Harus dilihat setan. Kalau enggak, bagaimana setan menyerang kamu? Dan yang diserang bukan persembahan persepuluhan, bukan persembahan kasih. Yang diserang itu waktumu hidup senantiasa terhidup di dalam pokok dalam carang. Itu yang diserang kalau bisa diputusin. LDR atau SDR atau CDR. Close distance relationship. Kalau setan bisa bikin kita jadi LDR, mati kita. Gak bisa berbuah. Mari di tahun 2022, masa COVID belum kelar. Semakin kita CDR, semakin kita close distance relationship. Not just short distance, but be closer to God. Karena Tuhan undang Anda untuk dekat pada Dia. Kita berdoa ya. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku.
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Roh Kudus jaga kami untuk selalu hubungannya short distance dalam berhubungan dengan Tuhan. Supaya kami terkoneksi dengan close, so one. Begitu satu dalam loving union. Dalam persekutuan intim dengan Engkau Roh Kudus. Dari sekarang sampai hari Kamis kita berjumpa jam 7 sampai jam 8 malam. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk Bible Study hari ini. Kami hargai waktu yang diberikan dan dipercayakan Tuhan bagi kita semua. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaannya bagimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai jumpa dan jangan lupa bahan-bahan yang kami sudah sediakan di toko buku kami. Ritme bernapas supaya ada irama kudus dalam hidup Anda. This is a very important book to have. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi.